Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang PLTN generasi lanjut untuk ketahanan energi. Dalam bidang nuklir ini, riset tentang PLTN, tentang energi, sistem energi, itu merupakan riset multidimensi. Risetnya dari hal yang sangat teoritis, misalnya kita perlu data cross section, itu kita harus pakai akselerator partikel yang kalau dihitung pakai mekanika kuantum yang sangat kompleks, harus pakai superkomputer. Tapi di sisi lain kita juga perlu ilmu seperti masalah korosi dari kimia, tentang matematika untuk memecahkan fluid dynamic. Jadi itu memang merupakan suatu sistem yang sangat kompleks ya. Nah, kita melihat ini punya peranan sangat penting di dunia ini. Tidak ada satu negara pun bisa menjadi negara yang besar dan kuat, apalagi ekonominya menjadi bisa sangat kompetitif, kalau dia tidak punya sumber energi yang kompetitif. Dan pada saat ini, tentu tuntutan lain adalah masalah keramahan terhadap lingkungan. Karena ya kita bisa melihat contohnya, ini adalah situasi di Inggris tahun 50-an ketika dia banyak sekali menggunakan pembangkit batu bara yang belum menggunakan clean coal technology. Jadi ini akan dampaknya besar bagi lingkungan. Kita juga melihat tantangan di dalam masalah energi ini cukup banyak, mulai dari ketidakstabilan harga. Kita merasakan bagaimana ketika harga minyak bergejolak, itu bagi beberapa industri itu luar biasa besar. Bisa kolab mereka untuk menghadapi itu. Nah, disinilah kita melihat PLTN ini salah satu sumber energi yang bersih. Dia tidak mengeluarkan gas rumah kaca. Ya, ada paling ketika misalnya proses pembangunannya gitu ya. Jadi ini merupakan satu sumber energi yang kompetitif dan harganya pun biasanya sangat kompetitif, bersaing paling tidak dengan batu bara. Nah, ini adalah gambaran kebutuhan energi dunia. Kita melihat kebutuhan energi dunia itu dari satu waktu ke waktu itu meningkat terus ya. Terutama memang dengan industrialisasi di negara berkembang, peningkatan kebutuhan ini menjadi semakin pesat. Kita bisa melihat misalnya ini adalah contoh bagaimana negara maju dan negara berkembang. Negara maju itu konsumsi energinya sudah relatif tinggi. Jadi dia memang pertumbuhannya tidak perlu besar. Sedangkan di negara berkembang saat ini itu kebutuhan energinya masih sangat rendah. Dia harus meningkat cukup pesat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan di masyarakatnya. Nah, ini adalah perspektif atau proyeksi penggunaan energi nuklir di dunia. Jadi kalau kita melihat pada tahun sekarang ini kebanyakan PLTN itu didominasi di negara-negara maju, Eropa, Amerika, dan beberapa negara OECD lain itu seperti Jepang, Korea, dan beberapa negara lain. Nah, kita melihat negara lain ini masih sangat sedikit. Tetapi diproyeksikan di tahun 2050 ini ada suatu loncatan yang sangat besar. Tiga kelompok ini relatif stabil. Tapi kita lihat Cina, ini diperkirakan dia mungkin akan lebih daripada gabungan Amerika dengan Eropa di tahun 2050. Demikian juga ada beberapa negara lain seperti India, Timur Tengah, Rusia, dan beberapa negara yang lain. Nah, ini adalah gambaran sistem PLTN yang ada di Indonesia. Ya. Sistem PLTN yang ada di dunia saat ini, termasuk yang mungkin nanti akan dipakai di Indonesia. Sebetulnya ini memang spesifik kepada jenisnya, tapi ini yang paling banyak dipakai, terutama misalnya seperti jenis PWR. Di sini kita lihat ada teras reaktor di mana reaksi fisi berlangsung di sini. Kemudian ini ada batang kendali untuk mengendalikan reaktor. Ini adalah pembangkit uap untuk mengubah energi panas dari reaktor menjadi uap, dan kemudian uap memutar turbin memutar generator, menghasilkan listrik di sini. Nah, ini adalah prinsip kerja reaktor nuklir. Pada prinsipnya reaktor nuklir menggunakan reaksi fisi berantai. Jadi sebuah neutron memicu reaksi fisi pada uranium-235, kemudian pecah menjadi dua pecahan fisi dan sejumlah neutron baru. Nah, kalau di dalam bom atom, neutron baru ini didorong untuk segera memicu fisi berikutnya, sehingga dalam waktu tidak mencapai 1 milisecond, energi itu semua sudah terlepas. Dalam reaktor nuklir itu sudah dirancang dari awal bahwa neutron yang ada ini sebagian besar diserap, kecuali satu yang kemudian akan meneruskan berikutnya secara rata-rata. Jadi dari sini kita bisa lihat secara desain
PLTN itu tidak mungkin diubah menjadi bom nuklir. Jadi kalaupun ada yang mau mensabotase, dia tidak akan bisa meledak seperti bom nuklir seperti itu. Nah, ini adalah gambaran reaktor nuklir yang banyak dipakai pada saat ini. Kita tahu pada saat ini sebagian besar PLTN yang digunakan adalah jenis LWR, Light Water Reactor, khususnya PWR itu yang paling dominan. Sekitar 70% PLTN yang ada di dunia itu dari jenis PWR. Nah, pada PLTN jenis ini, reaksi fisi itu dipicu oleh neutron yang energinya sangat rendah, yaitu neutron thermal. Sedangkan hasil fisi, neutron yang dihasilkan itu pada energi tinggi, order mega electron volt. Sehingga neutron yang energinya tinggi ini harus diturunkan energinya. Caranya dengan menumbuhkan dengan atom-atom yang ringan. Nah, disinilah diperlukan yang namanya bahan atau proses moderasi. Di situ diperlukan bahan-bahan yang nomor atomnya ringan, seperti hidrogen, deuterium, berilium, atau karbon di sini. Nah, ini adalah siklus yang terjadi di dalam reaksi di PLTN. Nah, ini adalah gambaran bagaimana perbandingan antara energi nuklir dengan energi kimia. Kalau kita punya satu atom karbon, kita bakar atau dengan mekanisme lain, maka kita akan dapat 4 unit energi, 4 elektron volt. Tetapi kalau uranium 235 kita belah, kita akan dapat energi sebesar 200 juta elektron volt. Jadi rasionya 1 dibanding 50 juta di sini. Karena itu kita bisa melihat di sini misalnya 1 kilogram uranium itu kira-kira energinya setara 1000 sampai 2000 ton batu bara atau 1 juta sampai 2 juta kilogram batu bara. Jadi memang energi nuklir adalah energi dengan densitas yang sangat tinggi. Karena itu jangan heran misalnya kapal induk Amerika, kapal selam Amerika dia pakai PLTN. Isi bahan bakarnya 10 tahun sekali. Tapi kalau dia pakai diesel, barangkali tiap berapa hari harus diisi bahan bakar lagi begitu mereka. Ya. Nah, ini adalah perkembangan evolusi teknologi PLTN kalau kita lihat. Tentu PLTN itu lama dalam prosesnya itu bertahan dengan teknologi sampai generasi kedua. Kemudian tiba-tiba muncul kecelakaan yang sangat mencengangkan yaitu 3 Mile Island Accident. Pada waktu itu para ahli nuklir itu sampai tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Mengapa mereka bisa begitu kaget? Karena standar dalam teknologi nuklir ini luar biasa. Jadi kita tahu yang namanya industrial grade KW4, 3, 2, 1 ya. Wah, itu kalau kita bikin PLTU KW1 itu mahal. Mungkin nggak kekejar gitu ya. Pesawat terbang KW1. Tapi untuk nuklir KW1 itu nggak cukup. Dia punya grade sendiri yang jauh di atas itu. Namanya nuclear grade. Jadi semua materialnya pun nggak bisa disamakan. Salah satu standar sebelum kecelakaan besar ini, mereka mematok 10 pangkat min 5. Artinya apa? Kalau satu pabrik memasok untuk nuklir, kalau dia produksi 100.000, dia hanya boleh gagal 1. Baru dia memenuhi syarat untuk sebagai supplier bagi sistem di nuklir. Nah, inilah begitu ketatnya. Demikian juga dengan operatornya, itu begitu kuat, dilatih dengan kedisiplinan tinggi. Tapi mereka heran bagaimana bisa masih terjadi kecelakaan. Dari situ kemudian Alvin Weinberg, ini seorang yang menangani proyek Manhattan Project di Amerika. Dia kemudian melihat, wah ini perlu perubahan paradigma. Kemudian dia menulis satu paper di Science dengan judul Second Nuclear Era. Dari situlah kemudian paradigma pemikiran tentang teknologi nuklir itu berubah. Yang sebelumnya itu sangat yakin dengan passive safety, dengan active safety, peralatannya dengan komputer yang sangat canggih, multiple, software sangat canggih, SDM terdidik. Kemudian mulai beralih bahwa kita nggak bisa mengandalkan itu. Tapi kita memerlukan suatu teknologi di mana dia hanya bergantung pada hukum alam untuk berlakunya. Tidak lagi tergantung kepada ada listrik atau tidak, ada operator atau tidak. Selama hukum alam jalan, prinsip itu akan jalan. Nah, disinilah yang kemudian melahirkan generasi 3, 3+ dan generasi 4. Generasi 3 dan 3+ secara spesifik dipicu oleh kecelakaan yang ada di 3 Mile Island. Sedangkan generasi 4 itu lebih spesifik dipicu oleh kecelakaan Chernobyl. Nah, kecelakaan Chernobyl ini juga memicu suatu revolusi yang lebih besar. Jadi dengan adanya kecelakaan Chernobyl, para sains dan engineer dalam bidang nuklir itu berpikir ini waktunya untuk
menyelesaikan apa yang dianggap tersisa sebagai masalah dalam nuklir. Salah satunya dia harus merancang sistem yang jauh lebih ekonomis dengan sistem modular dan sebagainya. Kemudian safety-nya inherent safety. Jadi dirancang dalam kondisi apapun, termasuk disabotase, dia tidak bisa meledak. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa memakan limbah nuklirnya sendiri. Jadi tidak menyisakan problem limbah untuk generasi yang akan datang. Dan yang keempat, dia sangat sulit disalahgunakan untuk senjata nuklir. Nah, ini adalah salah satu revolusi di dalam teknologi nuklir. Nah, ini adalah beberapa contoh PLTN yang dikategorikan dalam generasi 4. Misalnya yang ini adalah molten salt reactor. Ini adalah reaktor yang bahan bakarnya itu bahan bakar cair dari garam ya, campuran garam. Nah, ini dia punya beberapa kelebihan, dia bisa sistemnya online. Bahan bakar itu bisa mengalami reprocessing online. Jadi misalnya seperti kasus Chernobyl itu terjadi karena faktor adanya xenon. Dengan reaktor ini xenon itu bisa online dibuang. Kalau dia menumpuk dibuang dia. Atau misalnya kita mau produksi plutonium. Produksi plutonium itu juga bisa diambil online dan sebagainya. Ini Pak Waris kalau di ITB ini yang meneliti ini. Kemudian ini adalah supercritical water cooled reactor. Ini dipropos oleh seorang profesor dari Tokyo University. Profesor Koshijima ya sini. Dan beberapa teman-temannya ini mempropos reaktor dengan pendingin air, tetapi dia dalam fase supercritical. Sehingga nanti dia masuk sampai turbin itu tidak perlu berubah fasa seperti yang ada, yaitu misalnya pakai steam generator diubah jadi steam. Kalau ini tidak diperlukan. Cuman memang masalahnya harus bermain di pressure yang sangat tinggi. Yang ketiga ini adalah reaktor berpendingin gas dengan spektrum cepat. Ini yang juga banyak, kita termasuk salah satu pionir untuk pengembangan PLTN generasi 4 jenis gas ini yang memiliki kemampuan inherent safety dan bersifat moduler. Selanjutnya ini adalah yang keempat, ini adalah very high temperature reactor, reaktor berpendingin gas juga, tapi spektrumnya thermal, tapi dia bisa menghasilkan suhu sampai 1000 derajat. Jadi dia aplikasinya banyak sekali, dia cocok misalnya untuk menghasilkan helium, memproduksi hidrogen. Jadi bisa memproduksi hidrogen yang sangat murni. Jadi murni dari air. Air di split jadi hidrogen, nggak perlu tambahan dari gas alam dan sebagainya. Kemudian dia juga bisa dipakai untuk desalinasi air laut. Jadi selain menghasilkan listrik, bisa memproduksi hidrogen, sisanya bisa dipakai untuk menghasilkan air bersih dari air laut. Kemudian dia juga bisa dipakai untuk memompa sumur-sumur minyak yang sudah tua. Jadi kalau kita punya sumur minyak sudah tua, sebetulnya di dalamnya masih ada kira-kira 50% cadangan minyak. Cuman nggak bisa diambil dengan cara konvensional. Dia harus ditekan dengan gas bertekanan tinggi dan suhu tinggi. Nah, di sini jenis reaktor ini sangat cocok untuk fungsi-fungsi yang seperti itu. Demikian juga dengan reaktor ini, reaktor sodium cooled fast reactor, ini memang termasuk yang sangat banyak dipakai. Bahkan PLTN pertama yang menghasilkan energi itu dari jenis ini. Tetapi sayang dia kalah kompetisi dalam komersialisasi. Sampai sekarang ini belum masuk fase itu, kecuali sekarang ini Cina membeli 2 dari Rusia. Itu mungkin komersialisasi yang pertama kali di dunia. Kemudian yang terakhir PBBI, nah ini reaktor berpendingin PBBI cair. Nah ini yang juga salah satu kandidat kuat, generasi 4 yang bisa masuk market paling cepat. Ini sebetulnya dahulu jenis reaktor ini tidak dikenal istimewanya apa. Waktu itu kita melakukan riset tahun 90-an dari scratch, tapi kemudian setelah 5 tahun kita riset, kita bisa dapat luar biasa reaktor ini. Dia bisa men-solve kelemahan yang ada di reaktor jenis ini dengan segala advantage. Dia punya inherent safety, kita bisa bikin reaktor yang 10 tahun atau 20 tahun baru perlu diisi bahan bakar. Sehingga bisa taruh, kalau di Kalimantan kita perlu taruh aja di sana. 20 tahun, ambil modulnya, ganti modul baru, dibongkarnya di industri, nggak perlu di tempat. Sehingga kemungkinan dibajak oleh teroris untuk diambil untuk bom atau misalnya itu nggak ada, kecil ya di sini. Nah, motivasinya kita lihat dari diskusi kita di sini adalah bagaimana kita menghasilkan PLTN generasi lanjut yang memiliki karakteristik ekonomis. Jadi reaktor-reaktor moduler yang baru, termasuk salah satunya SVBR yang sekarang sedang dibuat di Rusia, mungkin tahun depan dia akan bisa beroperasi. Itu dia bisa menghasilkan energi dengan
harga produksi yang kira-kira separuh dari PLTN sekarang yang beroperasi saat ini. Jadi sangat ekonomis, kemudian dia punya kemampuan inherent safety. Dia istilahnya itu disabotase pun dia nggak ada masalah. Jadi kalau kecelakaan seperti Fukushima, Chernobyl, kejadian seperti itu tidak akan memicu eksiden pada tipe reaktor seperti ini. Dibiarkan saja, dia akan automatically bertransformasi ke kondisi yang aman. Dia juga bisa memakan limbah radioaktifnya. Beberapa bagian limbah radioaktif di PLTN konvensional itu menjadi bahan bakar yang sangat bagus di reaktor ini. Jadi reaktor ini adalah predator limbah gitu ya. Jadi kalau ada limbah radioaktif masukkan sini jadi bahan bakar menghasilkan energi gitu ya. Dan kemudian dia tidak mudah disalahgunakan. Selain secara desain itu memang dia tidak perlu dibongkar di lapangan. Di dalam material bahan bakarnya itu bisa ditambahkan seperti neptunium. Ini Pak Sidik yang risetnya ini. Komposisinya apa ditambah di situ sedemikian sehingga kalaupun di hijack dan si teroris itu punya teknologi, dia bisa bongkar bahan bakar itu, dia tetap saja menjadi sulit untuk membangun bom atom. Kalau dia paksakan, bom atom itu bisa meledak sebelum diledakkan gitu ya. Jadi itu ada beberapa kelebihan di sana di sini. Nah, ini ada beberapa pelajaran penting daripada kecelakaan yang terjadi di 3 Mile Island, Chernobyl, dan Fukushima. Pertama, margin keselamatan harus dibuat sedemikian sehingga sekalipun ada kesalahan beruntun atau sabotase, dia tidak bisa memicu kecelakaan yang fatal. Ini yang disebut dengan inherent safety. Jadi prinsipnya dia menggunakan negative feedback dari berbagai komponen. Katakanlah ada sabotase, batang kendali diangkat. Jadi ibarat mobil digaspol gitu ya. Oke, dia akan naik dayanya. Suhu akan naik, tapi kenaikan suhu itu akan secara otomatis memadamkan reaktor, akan automatically shutdown. Itu namanya pasif. Dan itu tidak bergantung operatornya melangkahnya betul atau tidak, dan tidak bergantung listriknya ada atau tidak di situ ya. Prinsip itu berjalan hanya bergantung pada hukum alam saja. Nah, yang kedua, semua komponen balikan harus negatif. Kita tahu kecelakaan yang sangat fatal itu Chernobyl. Kenapa Chernobyl itu sangat fatal? Karena Chernobyl itu reaktor yang dibuat untuk militer sebetulnya. Itu dibuat zaman Perang Dingin, Rusia ingin mengejar jumlah senjata nuklir lebih banyak, dia buat senjata yang cocok menghasilkan bahan bakar bom atom. Tetapi Rusia itu sangat ekonomis. Dia selain bikin bom atom, kalau Amerika bikin bom atom, reaktor sendiri, komersial reaktor sendiri. Kalau Rusia, bom atom pakai reaktor itu sekaligus dipakai untuk komersial. Dampaknya salah satunya, dia punya feedback positif pada coolant temperature. Jadi kalau kecelakaan, temperatur pendingin itu naik, dia akan memicu kenaikan daya justru. Feedbacknya positif. Nah ini yang setelah kecelakaan Chernobyl, hal-hal semacam ini tidak boleh ditolerir. Semua feedback harus negatif. Kemudian pengungkung standar barat itu juga perlu. Kita tahu di setiap reaktor nuklir itu ada standar di mana ada pengungkung terakhir untuk benteng kalau terjadi kecelakaan fatal. Tebalnya 2 meter dan itu sudah dibuktikan kalau ada pesawat tempur kamikaze menubruk itu tidak akan retak dinding itu. Jadi memang itu salah satu standar yang sangat ketat ya. Dengan cara seperti itu, maka kalau ada kecelakaan seperti 3 Mile Island, itu kecelakaannya severe, terasnya meleleh. Tapi radioaktif yang keluar ke lingkungan sangat minim karena ditahan oleh dinding yang 2 meter tadi. Nah, reaktor Rusia Chernobyl itu nggak pakai dinding 2 meter ini tadi ya. Jadi ini memang dari pengalaman itu menjadi sangat penting. Dan kemudian tidak boleh ada ekses reaktivitas terlalu besar. Jadi ibaratnya ini reaktor sekarang bisa dioperasikan 10 tahun. Bisa saja dengan menyetok bahan bakar sangat banyak. Ibarat mobil tangkinya besar sekali. Kalau itu terjadi, kalau ada eksiden bisa meledaknya besar sekali. Nah, untuk reaktor generasi yang lanjut, itu bisa dibuat, dia bisa memproduksi bahan bakar online. Jadi sambil beroperasi, dia memproduksi. Sehingga nggak perlu nyetok bahan bakar yang betul-betul ready. Nah ini problem seperti ini sebetulnya kalau kita lihat hampir sama terjadi di bagaimana aplikasi teknologi hidrogen secara komersial. Ini yang masih menjadi sisa problem di situ kan, gimana menyimpan hidrogen yang ketika dia perlu saja dia available. Sebelum itu dia disimpan yang tidak bisa meledak gitu ya. Nah, kasusnya mirip ini seperti di sini. Nah, contoh yang lain adalah masalah pemeliharaan. Ini kecelakaan 3 besar, Chernobyl, 3 Mile Island, dan Fukushima. Fukushima jelas tuh karena kejadian alam, gempa yang sangat besar. Tapi 2 yang lain tuh dipicu awalnya dari maintenance.
orang menyangka maintenance itu waktu yang sangat ringan, dayanya diturunkan gitu ya. Tapi ternyata di situ punya potensi karena pada maintenance itu safety device itu bisa dimatikan gitu. Nah disitulah kita sudah memberikan rekomendasi ke badan regulasi, maintenance itu harus diawasi lebih ketat karena di situ bisa ada terjadi kecelakaan yang bisa sangat severe di situ. Nah hal yang lain memang kita harus mengaplikasikan passive safety ini ya. Nah berikutnya ini adalah beberapa contoh PLTN yang dikembangkan setelah kejadian bencana tadi. Ada yang sangat revolusioner, tidak memakai air lagi, tapi ada pun yang masih pakai air tapi juga sangat inovatif. Ini salah satu yang dikembangkan oleh Iris Reactor, kerjasama sekitar 15 negara di dunia, dan vendornya waktu itu adalah Westinghouse. Jadi begitu amannya dia sebut di sini safety by design. Salah satu sumber masalah adalah reaktor air ini tekanannya tinggi. Karena air kan kalau 100 derajat mendidih. Kalau 100 derajat konversi energinya sangat rendah. Maka dia dinaikkan 200 atmosfer supaya 340 derajat itu belum mendidih. Dengan itu konversi energi bisa sampai 33%. Permasalahannya 200 atmosfer kalau pipanya pecah luar biasa. Nah reaktor yang seperti ini itu sistem yang memerlukan pipa itu ditaruh di satu tempat. Kemudian di luar pipa dikasih pressure yang sama. Jadi peluang untuk pecah menjadi sangat kecil. Dan reaktor, salah satu sumber kecelakaan besar yang lain adalah pompa mati. Kita kebayang pompa mati, air mendidih, wah di situ tekanan akan besar sekali. Nah reaktor ini bisa beroperasi tanpa pompa, pakai natural circulation. Jadi memang ini banyak sekali revolusi terjadi pasca beberapa kecelakaan besar tadi. Nah kita melihat yang berikutnya. Nah, ini adalah reaktor, advance reaktor dari jenis yang berpendingin gas. Ini awalnya dibangun di Jerman. Kita tahu Jerman itu apa ya, untuk terhadap safety itu bisa dibilang setengahnya maniak gitu ya. Ekstrim sekali cara berpikirnya. Jadi dia berpikir gimana caranya membuat reaktor yang mau kecelakaan gimana pun radiasi itu nggak bisa keluar. Nah, kemudian mereka melahirkanlah reaktor dengan ini. Jadi bahan bakar disimpan di dalam coated particle kecil-kecil, dilapisi dengan 3 lapisan, tentu dicari dulunya, kemudian dapat 3 lapisan silikon karbide dan lain-lain. Sedemikian sehingga kalaupun ada kecelakaan, dia naik sampai 2000 derajat, itu bahan radioaktif tetap tidak bisa keluar dari sini. Nah ini adalah reaktor jenis yang kedua, yang kemungkinan akan masuk market, advanced reaktor yang dalam waktu dekat kemungkinan besar akan masuk market di sini. Nah ini termasuk reaktor yang sedang akan dibangun di Serpong. Reaktor daya eksperimen itu menggunakan jenis reaktor ini. Karena ya kita tahu Serpong itu dekat dengan populasi dan memang cocok diambil reaktor begini yang kemungkinan rilis radioaktifnya itu kecil sekali. Nah reaktor ini punya beberapa kelebihan karena suhu yang tinggi tadi, dia cocok sekali untuk membuat gas hidrogen yang murni. Jadi betul-betul memecah air menjadi hidrogen dan oksigen. Kemudian desalinasi air laut, kemudian untuk oil recovery. Jadi misalnya di Riau itu banyak sumur-sumur yang mati, sumur minyak, tapi sebenarnya masih 50% stoknya. Itu kalau pakai jenis ini sangat efisien. Dia juga bisa untuk industrial proses. Dan kalau dia ditaruh di Kalimantan, ini juga bagus. Kita punya Kalimantan itu batu bara kita batu bara muda. Even untuk PLTU pun nggak bisa. Jadi itu harus diproses dengan pengayaan atau gasifikasi. Nah ini adalah yang ketiga, PLTN berpendingin logam cair. Ini adalah mirip dengan yang kita kembangkan selama ini. Ini salah satu main riset kita, yaitu pendinginnya PB atau PBBI cair. Nah di sini basis untuk safety-nya menggunakan feedback dari 4 komponen, yaitu Doppler. Doppler itu karena kenaikan pendingin dari bahan bakar, kemudian fuel axial expansion, core radial expansion, dan coolant density. Dia juga bagus di natural circulation. Kemudian dia juga punya sirkulasi alamiah lain dari udara di sekitarnya. Nah ini gambaran singkatnya teknologi feedback yang dipakai. Ini adalah Doppler. Jadi kalau ada kenaikan suhu, reaksi nuklir itu akan mengalami pergeseran resonansi. Dan ini pada akhirnya setelah sistem yang reaksi yang kompleks, dia akan menimbulkan negatif feedback pada daya. Demikian juga kalau misalnya pendingin itu mengalami kenaikan suhu,
Kalau pendinginnya PB atau PBBI, dia akan menghasilkan negatif feedback. Demikian juga kalau eksiden terasnya mengalami kenaikan daya di sabotase misalnya, maka bagian atas teras itu akan melebar dan itu memicu bocornya neutron. Dan itu akan memberikan negatif feedback juga. Dan yang terakhir adalah kalau mengalami eksiden, bahan bakar itu akan memanjang karena efek ekspansi termal. Dan itu pada akhirnya menurunkan density atom untuk bahan bakar dan itu akan memberikan negatif feedback juga. Nah, yang tidak kalah penting adalah sirkulasi alamiah. Kita tahu seorang arsitek yang pintar, dia bisa membuat rumah yang sejuk itu nggak perlu AC gitu ya. Filosofi ini yang sebenarnya dipakai di PLTN yang generasi lanjut. Jadi dia bisa mengalirkan sirkulasi bahan pendingin tanpa memerlukan pompa gitu. Atau sekurang-kurangnya kalau pompanya mati pun tidak menjadi nol alirannya. Masih tersisa sepertiganya atau setengahnya. Sehingga dengan itu kecelakaan-kecelakaan parah itu bisa dihindarkan. Nah, ini adalah beberapa hasil penting yang kita hasilkan dalam beberapa mungkin 2 dekade riset di kita ya. Pertama adalah PLTN modular berpendingin PB cair atau PBBI cair di sini. Ini adalah salah satu hasil sangat penting karena kita adalah pionir pertama bersama dengan grup di Tokyo Institute of Technology. Jadi negara yang akan membuat komersial pertama itu Rusia. Kenapa bukan Jepang yang waktu itu juga kerjasama dengan kita? Karena di sini ada satu masalah dengan korosi PBBI. Dan Rusia itu mengoperasikan reaktor PBBI ini sudah sejak tahun 60 untuk kapal selam nuklir dia. Jadi udah punya kuncinya semua di sini ya. Jadi itulah. Kemudian yang kedua adalah PLTN Candle. Reaktor Candle ini adalah reaktor yang bisa memakan uranium alam langsung. Tidak perlu diperkaya. Sehingga kasus krisis nuklir seperti Iran itu nggak perlu terjadi. Iran itu mempercaya uranium karena dia bilang kalau saya nggak memperkaya nanti saya diboikot mau beli bahan bakar. Tapi negara barat bilang saya nggak percaya, dia bikin pengayaan untuk bahan bakar PLTN. Pasti dia mau ngejarnya untuk bom atom. Karena sebenarnya teknologi itu dual side teknologi. Bisa untuk PLTN, bisa untuk senjata nuklir. Itu masalahnya. Nah, dengan reaktor Candle kita nggak perlu teknologi itu untuk bisa secara aman mengoperasikan PLTN langsung dari uranium alam. Demikian juga kita juga dapat long life PWR. Dan yang terakhir PLTN jenis gas, berpendingin gas yang fast spectrum. Ini juga awalnya sangat jarang. Kita lihat itu baru sedikit, kemudian sekitar 10 tahun terakhir kita masuk dan kita bisa tunjukkan beberapa reaktor yang sangat advance, punya inherent safety, sangat kompetitif, itu bisa lahir dari sini. Nah, ini adalah beberapa contoh yang jenis spinor yang kita kembangkan. Apa keistimewaannya? Dia isi bahan bakarnya 10 sampai 30 tahun sekali. Jadi cocok taruh di daerah terpencil gitu ya untuk dioperasikan. Yang kedua, keselamatan inherent. Jadi dia itu mau pompanya dimatikan, batang kendali diangkat semua, nggak akan menghasilkan suatu eksiden di sini ya. Nah, punya kemampuan inherent. Kemudian modular, dia bisa diproduksi di pabrik, kemudian dia bisa membakar limbah nuklir, dia juga ekonomis, mungkin production cost bisa sekitar 3 sen dolar per kWh. Jadi sangat murah ya. Indonesia sekarang produksi itu bisa sampai 12 sampai 15 sen. Sangat mahal di sini. Kemudian dia bisa load follow. Jadi beban listriknya berubah, dia ngikutin. Untuk PLTN yang generasi sekarang itu nggak bisa, itu bisa berbahaya. Kemudian dia zero burn up reactivity swing. Jadi tidak ada peluang eksiden itu bisa dipicu karena bahan bakar itu online diproduksi sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi dia meskipun beroperasi 20 tahun, dia tidak nyetok bahan bakar di depan. Tapi sambil jalan, dia memproduksi plutonium itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, ini adalah teknologi bagaimana itu bisa diimplementasikan. Saya rasa terlalu teknis untuk kita bicarakan ini. Nah, ini adalah hasil analisis, safety analysis. Nah, safety analysis ini sangat kompleks karena dia merupakan kombinasi dari analisa transient neutron transport dengan transient thermal hidrolik plus transient structural analysis. Jadi ini memang ya sangat rumit dan ini memang biasanya pakai superkomputer atau cluster komputer untuk mensimulasi di sini ya. Tapi dengan hasil itu kita bisa menunjukkan, misalnya ini adalah reaktor yang batang-batang kendalinya itu disabotase, diangkat. Dia akan naik temperatur bahan bakar segala macam. Tapi kita memang sudah merancang dari awal, kalau dia naik, dia akan stabil di sini. Suhu sekitar nggak nyampe 1000 derajat. Sementara titik leleh dia itu 2700. Jadi marginnya masih sangat besar. Demikian juga dengan pendingin maupun ini.
Ini adalah salah satu contoh mekanisme bagaimana PLTN generasi lanjut itu bisa survive terhadap severe accident gitu ya. Nah, ini adalah contoh mengapa dia bisa survive. Ini adalah external reactivity yang men-trigger. Nah, ini adalah dia secara otomatis mengenerate negative feedback yang bisa mengkompensasi ini. Nah, ini adalah contoh hasil PLTN Candle ya. Ini reaktor awalnya ini dilahirkan oleh Profesor Sekimoto dari Tokyo Institute of Technology, pembimbing saya dulu. Dia sejak tahun 2000-an tuh mungkin lebih dari 100 paper di jurnal-jurnal sangat reputable, paper tentang reaktor ini. Dan dia kemudian diminta setelah pensiun di Tokyo Tech, dia sempat diminta jadi profesor tamu di Berkeley. Kemudian diminta juga sama perusahaannya Bill Gates karena Bill Gates ini adalah yang mau membuat reaktor real seperti ini gitu ya. Jadi Pak Sekimoto diminta. Nah, kita sejak tahun 2007 mengerjakan ini. Nah, kemudian kita lihat kalau Candle itu dia pakai continuous system. Nah, kita pakai sistem yang tidak continue, pakai discrete. Ternyata dengan kita sebut modified candle atau candle yang dimodifikasi itu, kita bisa mendapat beberapa advantage. Salah satunya apa? Kita bisa menurunkan burn up level. Jadi kalau candle asli itu dia hanya 30-40%. Itu dia harus gitu baru sistemnya kritikal. Dengan sistem di kita bisa reduksi itu sampai di bawah 20%. Apa kelebihannya? Kalau kita bisa di bawah 20%, kita nggak perlu mengganti bahan struktural di saat operasi. Kita bisa menggunakan advance material yang ada di fast reactor saat ini. Itu kelebihan yang saya dapat informasi dari Pak Sekimoto ketika dia pulang dari perusahaan TerraPower di Amerika. Nah, ini adalah contoh prinsip kerjanya. Jadi reaktor seperti ini bahan bakarnya kan belum ada awalnya dari awal. Di tahap awal dia memproduksi bahan bakar dulu. Setelah itu dia memproduksi energi di sini. Kemudian, nah ini adalah contoh distribusi dayanya. Kita bisa atur cukup merata walaupun mengalami sistem yang cukup seperti itu. Kita sekarang bahas tentang konklusinya di sini. PLTN generasi lanjut memiliki fitur keunggulan yang sudah kita bahas tadi. Pertama, dia punya keselamatan inherent. Jadi dengan kemampuan keselamatan inherent ini, kecelakaan sejenis Chernobyl, Fukushima, kemudian di 3 Mile Island, itu kejadian pemicu seperti itu tidak akan memicu terjadinya kecelakaan pada tipe reaktor seperti ini. Dan kita sudah merekomendasikan untuk Indonesia yang cocok seperti ini. Kenapa? Karena kita punya gempa yang banyak. Jadi kalau kita memakai reaktor yang ada di Jepang, itu nggak cukup. Kenapa? Karena Jepang itu network electricity-nya itu sangat kuat. Gempa sekelas Fukushima itu hanya satu tempat yang betul-betul listriknya padam, yaitu di Daiichi. Dan celakanya itu kemudian memicu kecelakaan besar. Di tempat lain tuh listriknya masih bertahan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia gak kebayang, kadang-kadang nggak ada gempa saja listriknya padam gitu kan. Nah, jadi tentu kita nggak bisa menyamakan. Jadi layer of defense kita kalah dibanding di Jepang. Karena itu kalau kita mau bangun di Indonesia, ya kita harus pakai minimal generasi 3. Ini adalah jawaban untuk orang yang kadang-kadang tanya, Jepang saja generasi 2 nggak apa-apa. Ya, tapi listriknya itu beda gitu ya. Jadi satu layer of defense itu hilang kalau kita di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, dia lebih ekonomis ya. Ini di reaktor generasi keempat ini, dia cost-nya bisa sampai 50 atau 60% dari existing PLTN yang ada. Dan saya rasa kita perlu meniru seperti Korea. Korea itu bisa memproduksi listrik dengan production cost hanya Rp300 per kWh. Kita rata-rata masih Rp2.500 per kWh. Kalau kita punya industri baja, disuplai sama listrik, ya gimana mau saingan sama Korea? Kalau harga energi listrik yang merupakan sumber penting dari energinya itu beda sekali harganya. Nah, kita berharap di masa depan kita bisa memecahkan problem seperti itu. Kemudian yang penting lagi adalah dia bisa membakar limbah sehingga tidak menjadi permasalahan di masa depan. Kalau enggak, limbah itu kemudian ditumpuk. Meskipun sebenarnya limbah nuklir juga enggak banyak. 6 tahun beroperasi menghasilkan 1 megawatt kali 1000 megawatt kali 6 tahun. Itu limbahnya paling ya sekamar kos itu sebetulnya. Karena memang density-nya tinggi. Tetapi bagaimanapun akan sangat baik kalau limbah itu kemudian bisa dibakar langsung di reaktor advance seperti ini. Karena apa? Ketika PLTN konvensional PWR, dia itu kemudian limbahnya diambil, sebetulnya PLTN konvensional itu baru ambil 2% energi dari limbahnya.
Jadi kadang-kadang kalau seperti negara seperti Jepang, limbahnya disimpan dulu. Sebetulnya kalau orang strategis berpikir itu memang pemikiran strategis. Karena apa? Ketika suatu waktu terjadi embargo, yang 98% energi itu masih bisa dipakai gitu ya. Tapi tidak bisa pakai reaktor konvensional, dia harus pakai advanced reaktor di sini. Nah, yang juga penting di sini kita bisa menggunakan reaktor ini tanpa kekhawatiran kemungkinan reaktor itu nanti diambil alih oleh kelompok teroris atau apa yang dipakai buat bom atom. Karena dari desain di awalnya kita harus campur dengan sejumlah bahan yang membuat reaktor itu kalau dipaksakan dibuat senjata nuklir itu dia bisa meledak sebelum diledakkan gitu ya. Sehingga itu sangat riskan untuk digunakan. Terakhir dari sini kita melihat PLTN generasi lanjut ini cocok digunakan untuk mendukung ketahanan energi Indonesia. Terutama nature kita itu banyak daerah-daerah terpencil ya. Kalau ujung pulau sana harus disuplai pakai minyak, tiap hari kapalnya bawa minyak ke sana, itu kos pembangkitannya bisa lebih dari Rp3.000 per kWh. Sangat mahal sekali di situ. Nah kalau pakai ini taruh di situ 10 tahun atau 20 tahun baru diganti modul baru gitu ya. Jadi cocok untuk dikembangkan di sini. Nah ini adalah beberapa referensi terpilih terkait dengan riset-riset yang ada. Ini misalnya yang terkait dengan, jadi kita sejak tahun 93 ini sudah ada banyak major publication terkait dengan reaktor yang PBBI tadi. Dan di sini kita lihat salah satu daripada publikasi kita itu ada di IAEA ya. Jadi reaktor spinor kita itu ada di data IAEA TechDoc yang dipublikasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza dari Kimia ITB. Sebenarnya terima kasih Bapak sudah memberikan suatu paparan yang sangat menarik dan informatif mengenai tenaga nuklir gitu ya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin tadi lebih ke bagian limbah nuklirnya, kan mencari suatu sumber yang bisa memakan dirinya sendiri gitu. Nah itu selama ini berarti yang digunakan masih limbah, berarti sumber yang konvensional dan limbahnya entah ditumpuk atau diapain gitu. Jadi apakah bagaimana cara, jadi hanya disimpan saja limbah itu atau misalkan ada proses pengolahannya lebih lanjut gitu. Sebenarnya seperti yang saya tahu mungkin ada berapa, saya dengar dari berita bahwa limbah-limbah itu disimpan di gunung atau di mana gitu terus dikubur, nah, seperti itu. Jadi apakah ada prosesnya? Terus yang kedua mengutip dari konklusi Bapak yang menyatakan bahwa energi nuklir ini sangat berpotensi diaplikasikan di Indonesia seperti itu, sangat cocok. Nah, sebagai seorang ahli yang bergelut di bidang itu, mungkin seberapa siapkah jadi kesiapan Indonesia untuk membangun suatu PLTN dan digunakan sebagai sumber utama di Indonesia gitu ya, sebagai sumber listrik. Seperti yang kita tahu bahwa tarif dasar listrik tiap tahun naik gitu. Jadi bagaimana supaya dengan menggunakan PLTN ini listrik bisa lebih murah gitu dan lebih ramah pada lingkungan juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan sangat bagus ya. Pertama masalah limbah nuklir. Limbah nuklir itu memang sebetulnya tidak hanya datang dari PLTN ya. Dari rumah sakit, industri juga banyak. Dan itu ada regulasi yang sangat ketat. Dan di Indonesia ini regulasi yang limbah-limbah itu diolah oleh Badan Tenaga Atom Nasional ya, Batan ya. Nah, memang secara teknis pengolahan limbah itu prosesnya sangat panjang. Dan itu satu ilmu tersendiri ya. Bahkan ya Pak Jarod, Kepala Batan sekarang itu majornya dia tentang limbah nuklir itu. Sini kita juga beberapa staf kita di bidang itu. Jadi pengolahannya memang banyak. Pertama adalah cara konvensional, misalnya dia berupa gas, dia buat padat, dari cair dibuat padat gitu ya, dipisahkan sesuai dengan tingkat radiasinya. Nah sebetulnya limbah itu bisa dibagi menjadi 2 kategori, yaitu minor actinoid dan pecahan fisi. Kalau yang pecahan fisi ini biasanya umurnya tidak terlalu lama, ya katakanlah panjang pun mungkin 10 tahun gitu ya, masih manageable. Tapi yang transuranium itu bisa waktu paruhnya 10 juta tahun, 100 juta tahun. Jadi itu memang ya nggak bisa. Itu kalau paradigma yang lama itu mau ditaruh di suatu bahan padat, taruh di suatu enclave tertentu di pegunungan yang sangat stabil sehingga dia tidak bisa terjangkau. Itu yang kemudian
di Amerika itu disimpan itu apa di suatu tempat tuh nggak pernah dipakai, tapi sekarang presidennya sekarang naik itu kasih green light mulai dipakai sekarang itu. Tetapi kalau kita ahli nuklir itu melihat sangat sayang karena apa? Limbah yang dikatakan seperti itu, begitu PLTN konvensional itu dipakai 6 tahun menghasilkan energi sebesar itu baru 2% energi yang dipakai. Jadi sisa itu masih banyak yang belum dipakai. Nah, kalau dalam paradigma kita yang sisa limbah itu bawa saja ke PLTN yang spektrumnya cepat, fast reaktor. Nah, kalau di fast reaktor transuranium tadi itu bahan bakarnya sangat bagus. Jadi dia akan menghasilkan energi gitu ya. Jadi itu memang saya rasa sebagian besar negara sekarang berpikir seperti itu. Jadi maunya sisa-sisa bahan bakar itu nanti dipakai ulang gitu ya. Nah, permasalahan kenapa seperti Amerika itu dia tidak mendukung itu. Karena begini, di dalam limbah itu ada plutonium. Jadi ada kekhawatiran kalau plutonium itu diekstrak itu nanti dipakai buat bom atom lah apa gitu. Nah, itu yang sebetulnya mengapa negara seperti Amerika dia sangat tidak mendukung teknologi pengolahan limbah. Tapi seperti Prancis, Jepang dan beberapa negara lain itu sangat mendukung pengolahan limbah karena dari sisi energi itu jauh lebih efisien gitu ya. Nah, sebetulnya teknologi modified candle kita itu kita bisa memakai sampai 50% energinya itu kita habiskan tanpa kita harus mengolah ulang. Sehingga mestinya seperti Amerika itu dia tidak perlu khawatir bahwa itu akan terjadi penyalahgunaan. Dan itulah sebabnya kenapa perusahaan Bill Gates ngotot betul dia untuk itu. Tapi yang namanya Bill Gates ya, belum jualan, belum jadi pun dia sudah ketemu Presiden Cina. Mau beli nggak ini produk kita? Kata Presiden Cina, berapa banyak kamu bisa jual, saya beli katanya. Luar biasa dari situ. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya, kesiapan kita. Nah, sebetulnya Indonesia ini termasuk kalau di Asia Tenggara itu paling siap. Kita punya resource yang paling banyak di bidang SDM nuklir. Jadi kalau gambarannya, misalnya Malaysia itu punya Batan. Itu jumlah researcher Batannya di Malaysia itu 10% dari SDM kita. Jadi 10%. Kita mungkin ada 3.000-an orang, di sana 300 orang. Cuma memang yang cukup menarik, Malaysia itu sudah 2 kali naruh orang di wakil direkturnya IAEA. Kita sama sekali belum pernah ya. Ya itu memang kalau kita lihat hebatnya Malaysia di situ ya. Tapi anyway kalau dari sisi resource itu kita di Asia Tenggara itu yang paling siap ya untuk teknologi nuklir. Salah saya itu. Terima kasih Pak atas paparan. Nama saya Grand Prix ITB. Saya ingin bertanya untuk mengimplementasi dari PLTN ini kan butuh jangka waktu yang panjang dari scratch sampai commercialization. Nah tadi sudah dijawab dari Bapak mengenai kesiapan dari resource kita. Tapi kan untuk implementasi PLTN ini kan sangat multidisiplin. Dari segi resource, SDM maupun regulasi dari pemerintah. Nah itu bagaimana pandangan Bapak mengenai masa depan PLTN di Indonesia? Dan dari jangka waktu yang panjang antara scratch sampai benar-benar implementasinya itu, sekarang bangsa kita Indonesia itu sudah di tahapan yang mana? Dan kira-kira masih butuh waktu yang singkat atau relatif lamakah untuk sampai ke tahap penggunaan secara realnya? Terima kasih. Ya memang pengembangan PLTN itu biasanya siklusnya cukup panjang ya. Cuman memang kalau beberapa advanced reaktor itu sebenarnya historinya itu cukup panjang ya. Jadi seperti LMFBR, reaktor berpending liquid metal, itu sudah mulai beroperasi sejak tahun 40-an. Bahkan reaktor daya yang menghasilkan listrik pertama itu bukan reaktor air. Itu reaktor yang pendinginnya sodium. Jadi memang secara historical dia udah panjang. Cuman memang untuk sampai kepada teknologi inherent safety, nah itu memang beberapa proses memang harus diuji coba dan sebagainya. Tapi untuk misalnya teknologi yang seperti kita kembangkan dengan nama Spinor, itu di Rusia, dia mengembangkan mirip dengan nama SVBR ya, SVBR 100. Itu dia sudah bangun dan dia tahun depan tuh mungkin mulai beroperasi. Itu adalah menjadi demonstration plant dan itu modulnya satu modul itu 100 megawatt. Dia bisa digabung jadi 18 modul. Turbinnya satu menjadi sangat ekonomis dia di situ. Dan kalau taruh di pulau terpencil ya satu modul aja 100 mega. Perlu 300 mega ya 3 modul. Kalau dia Jawa misalnya perlu yang besar 18 modul. 1800 megawatt bisa dari satu
site dihasilkan. Jadi itu memang dihasilkan seperti itu. Nah, hanya memang untuk mengimplementasikan PLTN itu memang ada decision politik ya. Dan itu memang culture masuk juga di situ ya. Di kita itu memang salah satu, di mana-mana memang ada pro kontra seperti itu ya. Jadi seperti di Indonesia ini kan dulu evolusi untuk membangun PLTN itu udah panjang sekali. Tahun 70-an orang bilang kan minyak banyak, ngapain kita bangun PLTN? Gak jadilah. Tahun 80-an mulai bangun. Sudah siap mulai mau ini serius gitu penanganannya, ada Chernobyl, nggak jadi. Mulai lagi tahun 90 udah sangat tinggi intensitasnya kena krisis tahun 98 itu, krisis moneter. Kemudian tahun 2000 itu mulai kebutuhan listriknya naik. Udah mulai sudah dipatok 2016 mulai beroperasi segala macam, ada Fukushima gitu ya. Jadi itu memang ada banyak ini. Tapi sekarang kelihatannya ini sudah meningkat. Jadi Pak Kepala Batan itu sudah dipanggil Presiden juga gitu ya. Jadi memang kelihatannya karena memang ya kita nggak main-main untuk industrialisasi infrastruktur, energi ini menjadi salah satu kunci dan saya rasa pemerintah kita ini sangat aware tentang itu gitu ya. Nah ini yang sekarang sedang disiapkan. Sebetulnya IAEA sudah mengakses kita. Kita bisa dikatakan sudah lolos tahap 1 untuk implementasi PLTN kecuali decision politik. Nah, decision politik itu yang kebetulan memang ya perlu ini. Tapi memang ada negara lain yang nggak punya teknologi apa, tapi karena pemikiran bisnis berani. Uni Emirat Arab, Dubai ya, dia pikir saya mau bikin green city. Green city biar konsisten, energinya juga green energy kan. Dia Batan nggak punya lah gitu-gitu, Bapeten juga nggak punya. Dia panggil yang bisa bikin siapa? Korea. Dia datangi Korea, saya mau beli PLTN 4 dan tolong Anda set up badan regulasi segala macam. Sekarang udah dibangun, hampir selesai. Ya itu memang history itu bisa beda satu dengan yang lain. Tapi anyway, kalau di Asia Tenggara kita memang dari kesiapan paling siap dan secara politis kita juga sudah agak lumayan. Paling tidak kita juga sedang serius mempersiapkan reaktor daya eksperimen yang di Serpong itu. Walaupun itu reaktor eksperimen, tapi dia menghasilkan listrik. Dia akan bisa dipakai juga untuk uji coba produksi hidrogen dan sebagainya. Jadi nature-nya reaktor daya. Kalau yang selama ini kita punya reaktor riset. Jadi kalau RDE itu jalan, itu kita bisa melihat secara real bagaimana produksi listrik dan energi-energi lain itu kita lakukan gitu ya. Saya rasa itu, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Profesor Dr. Zaki Soid.